Apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Mas Riz, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita. Saya pernah mendengar ada sekitar 709 dokumen. Ya. Tapi hanya mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan 709 dokumen. Betul. Apakah di antara 709 itu satu pernah diperlihatkan kepada saudara? Belum ada satupun yang pernah diperlihatkan. Belum pernah diperlihatkan kepada saudara. Saudara kan ahli ya, artinya duduk di kursi, di depan hakim, di depan penggugat, depan jaksa, depan siapapun itu pernah. Ya, saya ingin tanya, kaitannya dengan 709 alat bukti itu, menurut pendapat saudara sebagai ahli, bagaimana yang sebenarnya menguji bukti forensik dalam kapasitas keahlian saudara itu? Apakah cukup cerita 709 ini benar, ataukah harus dibawa ke persidangan menurut ahli? Sangat tidak cukup kalau hanya dinarasikan. Terus? Harus dibawa ke persidangan, dan bahkan sebelumnya diuji. Seperti yang saya melakukan pada ijazah nomor 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Trimurti Ningsih. Jadi diuji dulu masing-masing otentifikasinya. Saya tidak perlu kemudian pertanyakan langsung karena itu masing-masing Pronojiwo itu mengupload sendiri. Orang yang mengupload sendiri ijazahnya sendiri, masa kita bantah? Ya. Bukan asli dia. Trimurti Ningsih demikian. Almarhum Hari Mulyono, fotokopi ijazahnya ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta bersamaan dengan dia menunjukkan fotokopi ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Jadi artinya tiga itu sudah diuji dulu otentifikasinya, baru kemudian diuji identifikasinya, komparasinya. 700 sekian dokumen itu diuji masing-masing autentifikasinya benar tidak, itu otentik tidak. Bukti-bukti yang ada di KPU pun izin majelis dan juga untuk tidak pernah juga diuji karena harusnya mereka diuji di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut persidangan yang saya ikuti di KIP dan saya pernah menjadi ahli juga di KIP, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mereka itu hanya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi harusnya ijazah aslinya dibawa dibandingkan. Itu pun tidak pernah dilakukan. Jadi hanya melihat ada fotokopi, ada capnya, ya sudah. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan penuntut adalah harusnya 709 bukti itu dihadirkan di persidangan dan bisa diperiksa bersama-sama atau diperiksa oleh laboratorium forensik. Bahkan kalau kami menuntut laboratorium forensiknya juga harus laboratorium forensik yang independen supaya itu dipercaya oleh semua pihak seperti yang terjadi pada negara-negara modern lainnya. Laboratorium forensik tidak dibawa ke kepolisian. Laboratorium forensik harusnya dibawa institusi sendiri, minimal dia dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, saya lanjutkan. Dari pengalaman ahli saudara diperiksa di depan pengadilan, jika demikian, apakah pernyataan asli yang diucapkan oleh kepolisian, entah kepolisian manapun itu sifatnya klaim sepihak? Saya tidak boleh mengatakan klaim sepihak atau tidak, ya. Tetapi itu tidak lawful, artinya tidak berdasarkan hukum. Harus ada buktinya, namanya barang bukti atau namanya gelar perkara. Kok tidak ada yang digelar? Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Penggugat CLS minta Jokowi dihadirkan di sidang. Tunjukkan ijazah. Nah, teman-teman, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya, di mana CLS ini menggugat ijazah Pak Jokowi, teman-teman, dan beberapa kali persidangan dilakukan, maka terlihat persidangan itu tidak pernah dihadirkan oleh Pak Jokowi. Ya, di mana Pak Jokowi memberikan kuasa penuh kepada pengacaranya atau kepada kuasa hukumnya untuk ya mewakili dirinya sebagai yang digugat dalam hal ini, ya, di mana ijazahnya digugat. Nah, memang teman-teman ya secara hukum memang sah-sah saja seperti itu. Tetapi kalau misalnya juga
ya sekali dua kali ya, dan ya tidak hadir ya tidak masalah, tapi jangan sampai istilahnya seterusnya sampai pada putusan nanti juga Pak Jokowi tidak hadir. Nah, bagaimana itu diputuskan ijazahnya asli atau tidak kalau Pak Jokowi tidak pernah hadir? Padahal dulunya Pak Jokowi berjanji bahwa ya akan hadir di persidangan, akan membawa ijazah aslinya, menunjukkan ke hadapan hakim, ke hadapan publik untuk diperiksa asli atau tidak. Hanya di situ ruang Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya. Nah, makanya penggugat CLS itu minta Jokowi dihadirkan di sidang ya, supaya ijazahnya itu ya ditunjukkan ya ada atau tidak, karena ya ini penelitian Bonatua Silalahi sekarang ini teman-teman, setelah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, maka dia melakukan penelitian bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu ada atau tidak. Nah, sehingga itu ketika sudah diketahui bahwa ada ya, dan tentu diketahui ada itu pasti dihadirkan tentunya, maka akan naik ke pertanyaan berikutnya, asli atau tidak. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Bonatua ini adalah penelitian yang memang sesuai dengan prosedur teman-teman. Kita tahu bagaimana ya perjuangan Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, di mana ketika dia pertama sekali meminta salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU itu, maka ada 9 item yang ditutupi oleh KPU yang tidak bisa diketahui dilihat oleh Bonatua dalam ijazah tersebut, sehingga Bonatua harus menggugatnya ke persidangan KIP teman-teman, dan ternyata juga Bonatua berhasil ya menang melawan KPU, dan setelah itu ya Bonatua melanjutkan perjuangannya untuk meneliti ijazah Pak Jokowi, tapi penelitiannya bahwa ijazah asli ada atau tidak. Nah, setelah itu ya misalnya ada ditunjukkan, maka dia melanjutkan bahwa asli atau tidak. Ya, karena kata Bonatua, ya kita capek-capek meneliti asli atau palsu, asli atau, tapi ya belum tentu ijazah asli, wujud ijazah asli itu belum ada. Makanya dipastikan dulu ada atau tidak, baru lanjut ke asli atau tidak. Nah, kita nanti mengikuti bagaimana dengan ya perjuangan dari Bonatua Silalahi ini ya untuk bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi. Penggugat perkara nomor 211 teman-teman, SKT tentang gugatan Citizen Lawsuit CLS atas ijazah ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di Pengadilan Negeri PN Solo meminta majelis hakim menerbitkan surat perintah untuk menghadirkan tergugat secara langsung dalam persidangan. Nah, mereka meminta hakim menerbitkan surat perintah supaya Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Pihak penggugat juga meminta agar Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya dalam sidang selanjutnya tersebut. Salah satu tim kuasa hukum penggugat yaitu Ahmad Wirawan Adnan mengatakan hal itu berdasarkan janji Jokowi yang disampaikan dalam sejumlah wawancara kepada media, sehingga pihaknya hanya menagih janji tersebut. Kami menghormati kehendak Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang di pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar Pak Jokowi dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Selama persidangan CLS berlangsung, pihak penggugat masih meyakini ijazah Jokowi adalah palsu.
Hal itu berdasarkan dari pembuktian selama persidangan, termasuk keterangan dari 2 saksi ahli yang dihadirkan pada hari tersebut, yakni 2 pakar digital, Roy Suryo dan Rismond Sianebar. Teman-teman, kuasa hukum penggugat yang lain yaitu Muhammad Taufik mengatakan untuk agenda sidang minggu depan pihaknya akan menghadirkan 2 ahli, yakni ahli tata negara dan ahli terkait CLS. Sementara dari pihak para tergugat sudah tidak mengajukan saksi lagi. Kita akan meminta majelis hakim menghadirkan Pak Jokowi. Kalau tidak hadir juga jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan karena mereka tidak membuktikan, saksi mereka kita nilai tidak mendukung secara faktual, kata Taufik. Jika Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah, tidak mau datang, kita pastikan dia tidak punya ijazah ibunya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi YB Irfan menilai permintaan pihak penggugat untuk menghadirkan Jokowi ke persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya adalah tindakan yang berlebihan. Menurutnya itu tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Nah, ini teman-teman, para penggugat ini memaksa supaya Pak Jokowi hadir di persidangan, dan kata kuasa hukum Pak Jokowi YB Irfan bahwa mengatakan itu adalah permintaan yang berlebihan katanya. Kalau saya memperhatikan posita dan petitum gugatan, tidak ada satu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan memperhatikan ijazah, kata Irfan. Sementara itu di dalam sidang yang berlangsung Rabu kemarin, Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi akan mempertimbangkan permohonan dari penggugat untuk menghadirkan Jokowi ke persidangan. Kita pertimbangkan dulu, kata Ahmad Satibi. Sedang sidang selanjutnya hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 jam 10.00 WIB, katanya. Dalam sidang pekan depan tergugat 1 akan menambah bukti surat, sementara pihak penggugat akan menghadirkan 2 saksi ahli di bidang tata negara CLS. Nah, ini teman-teman mereka meminta, para penggugat ini meminta supaya Pak Jokowi hadir dalam persidangan, supaya ijazahnya dibuktikan dan juga ditunjukkan ke hadapan publik. Kita menunggu bagaimana Pak Jokowi hadir nantinya, teman-teman. Apakah langsung membawa ijazahnya asli atau tidak, ijazah aslinya, sehingga kita bisa menerima jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan selama ini yang dilontarkan kepada Pak Jokowi. Dan tentu kita juga memastikan langsung di situ bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.